Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku udah bersama dengan Kak Steven di sini ya dari Alexander Gecko ya. Sebenarnya tuh aku aneh sih ini guys. Aku kesini mau beli telur gecko, aneh banget kan? Ini pertama ada yang pernah beli sebelum? Dulu pernah ada, cuman di luar negeri sekali. Kalau sekarang ini belum ada sih, rata-rata belinya baby. Luar negeri banget nih aku ya. Jadi tuh aku iseng kan ya guys ya. Karena aku tuh ada inkubator kan di rumah kan, tapi nggak pernah dipakai tuh. Ingin trial gitu loh. Kira-kira tuh bisa atau enggak. Nah dulu tuh pernah beli telur bulus. Itu pakai inkubator yang lain, itu bisa netes. Telur bulus tuh dikirim dari mana ya? Cianjur apa dari mana gitu. Datang netes. Nah sekarang gecko aku mau beli tapi coba ya. Mau cobain sebenarnya. Tapi sebenarnya dijual nggak sih ini telur gecko di sini? Kalau mau sih ada sih, cuman tergantung jenis juga nanti gimana indukannya apa kali apa. Soalnya kan beda-beda harganya. Beda-beda harganya juga pasti beda sih ya guys ya. Nah di sini ini telurnya Kang. Iya, ini telurnya nih. Tapi ini ada yang udah netes ya? Nih, ini kebetulan baru netes baru tadi. Banget netes tadi. Iya. Oh, berarti nggak lama lagi nih netes ya? Sebelahnya bentar lagi harusnya. Ya ampun, aku tuh sebenarnya mau ambil 3. Oh, berarti kurang lebih kayak gini ya nih. Gigit nggak sih dia? Bisa cuman jarang banget. Jarang banget ya. Dia memang jinak karakternya. Nih guys, jadi aku tuh bingung sama gecko karena ada banyak banget morphnya. Bahkan kayak warnanya beda tapi morphnya sama tuh. Karena suka ada ya? Ada. Aku bingung, pokoknya aku sekalian juga belajar di sini. Sebenarnya udah ada beberapa juga gecko yang sudah disediakan ya buat kita bahas ya. Ini ada jenis apa aja nih yang ada di depan aku nih? Nah, kalau kita jelasin satu-satu ya. Ini HG Cross. HG Cross apa tuh? Nah, HG Cross tuh ini pertama tuh dari Tangerine. Oh, Tangerine. Lainnya Tangerine cuman diolah lagi disebut jadi hot gecko buatan dari luar negeri sebenarnya. Pertama diimpor ke Indonesia oleh Dunlop. Oke. Jadi asal mualanya dari luar negeri, ini Dan Lubinsky namanya penemunya. Oh, yang penemunya. Itu aku udah belajar dari tahun berapa nih? Maksudnya udah mulai Saya gitu? 2013. Gila sih, udah 2013 udah paham banget kali ya. Iya. Ini sih belajarnya pasti nggak bentar kan? Maksudnya bingung nggak Awalnya mau bingung, lama-lama sih udah kebiasa sih. Udah biasa sih. Oh, oke. Aku kalau makin lihat juga ngerti kok lama-lama. Tapi kalau misalnya nggak tahu indukannya, bisa nentuin morphnya apa nggak? Bisa secara visual, cuman nggak bisa secara genetik. Jadi kan ada head-headnya gitu, nggak bisa sembarangan. Kalau ini tadi masuknya apa tadi? Ini HG Cross. Kebetulan kita main semua di line Tramper. Albinonya ada 3 kan, Tramper, Bell, sama Rainwater. Nah kalau itu aku tahu tuh. Kalau misalnya di crossbreed gitu. Nah kalau albino yang sama nggak apa-apa. Walaupun secara visual dia nggak menunjukkan albino. Iya benar-benar sih nggak ada. Sedangkan kalau beda albino kayak Bell, Kelly, Tramper itu nggak boleh. Soalnya kan nanti rancu anakannya. Anakannya pasti gitu. Double head karena nggak tahu kan bahwa nanti kalau anakannya keturunan cucunya keluar albino, dia nggak tahu keluar albino yang mana. Jadi identify gitu jadi ya? Dia bawa albino Tramper atau Bell, kan nggak ada yang tahu jadinya. Oh pokoknya mah sebenarnya mah dilarang gara-gara memang itu takutnya rancu aja. Itu aja sebenarnya sih ya. Iya. Jadi kayak gitu. Khusus di albino doang ya. Gitu. Ada yang normalnya emang? Yang aku tahu cuma 3 itu doang. Kalau nggak ngerti sumpah. Normal. Jadi gen resesifnya tuh ada banyak. Banyak banget ya. Ada Eclipse, ada Blizzard, ada Movie Patternless. Jadi itu gen-gen yang membawa head. Walaupun secara visual misal nggak keluar headnya, misal ini nih ini aja ini contohkan, ini contohannya. Nah ini anakan ini contohannya dari anak. Jadi ini indukannya MSE, Max No Eclipse. Nah ciri khas Eclipse tuh ini tuh. Matanya hitam. Matanya hitam. Hitam ini ya. Sama moncong putih, kaki putih, kaos kaki. Iya pakai kaos kaki. Aneh banget coba. Tapi anaknya kenapa jadi kuning begitu? Dia anak haram atau gimana? Enggak. Dia Max No itu disebutnya kodominan. Jadi bisa keluar Max No, bisa nggak keluar Max No. Jadi kalau nggak keluar Max No, nggak akan jadi bawa head. Oh, bingung banget ya. Dominan tuh kalau nggak keluar udah nggak akan ngeluarin genetik itu lagi. Oh, kalau dominan ya. Cuman kalau dominan keluar antara kayak si A atau si B aja gitu kan, jadi nggak bisa dibawa kan. Cuman kebetulan ini bawa Eclipse. Nah, ini contoh anakannya. Cuman karena betinanya nggak bawa head Eclipse, dikawinin lagi ke Max No biasa. Jadi anakannya bawa head Eclipse, tapi secara visual dia nggak mengeluarkan Eclipse. Tuh anaknya tuh. Itu berarti gecko baru netes banget tuh sekecil itu ya? Iya. Kayak cicak ya ukurannya. Oh, kayak gitu. Jadi matanya nggak menunjukkan visual Eclipse, tapi dia memang bawa gen Eclipse. Kalau nanti dianakin, dikawinin lagi ke Eclipse, kalau nggak ke head Eclipse, bisa keluar Eclipse-nya. Bisa keluar mata. Kalau kayak gitu lumayan. Kenapa dia gigit? Dia bisa gigit nggak sih sebenarnya? Bisa ngigit, cuman jarang sih. Nggak sakit-sakit amat juga ya? Beda kayak nggak sakit, rumah ya? Beda. Oh. Aku sebenarnya piara kayak gecko. Dan gecko ini walaupun dia kayak yang ringkih gimana-gimana, tapi dia kuatnya nauzubillah. Dia nggak bisa mati tahu. Immortal ya
aja. Sumpah. Kayak pernah kan satu momen kita tuh lupa buat kasih makan udah beberapa minggu gitu. Iya. Yuk, ampun, kita tuh punya gecko pernah kan. Pasti hidup dia santai-santai aja kayak cuma lidahnya melet-melet. Biasa kayak gini aja, kayak santai nggak kenapa-napa. Kebetulan enaknya gecko tuh gini, dia nggak makan sebulan juga kuat. Dia cadangan lama. makanan di ekor nih. Oh iya benar. Jadi kenapa ekornya gendut? Ini buat cadangan makanannya. Jadi jangan aneh kalau ekornya gede kayak gini. Kayak singkong ya ekor ya. Umbi batang ya ekornya. Kayak Cuman kalau terlalu besar banget juga kurang bagus, disebutnya obesitas kan. obesitas. Jadi wajar-wajar aja, makannya makannya juga gimana tuh? normal. Nah kebetulan gecko makannya nggak harus tiap hari. Kalau jangkrik biasanya 2-3 hari sekali. Kalau udah indukan seminggu 2 kali biasanya. Itu disuapin atau enggak di sini atau dilempar Enggak aja sih gitu? dilempar kalau jangkrik. Kalau ulet Hongkong bisa pakai ulet Hongkong biasanya buat baby. Oh, buat Nanti baby. kalau udah makin besar Ke jangkrik baru ya? ke jangkrik dipindahin. Ini sebenarnya tuh kan aku mau beli 3 telur nih. Itu telur yang pertama itu aja udah netes. Berarti ini bentar lagi juga netes kali ya? Ya, bentar lagi. Bentar lagi Pak, banget kayaknya kemungkinan paling nyampe rumah besok netes atau kayaknya. lusa. Ini juga nih, ini juga sama nih kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kalau ini bapaknya siapa tuh? Ini bapaknya yang ini kebetulan tadi sengaja dibawa kan biar tahu. benar. Ini bapaknya, ini ibunya. Oh, ini bapaknya siapa? Ibunya apa? Gitu. Nah, ini bapaknya HG Cross. Aku boleh pegang nggak nih Kang? Boleh, boleh. Coba ya. HG Cross ya. Oh, ini HG Cross sama Kebetulan yang tadi ya. ibunya ini LF Lemon Frost. Oh, lemon frost itu tuh yang dia suka ada tumor-tumor kayak gitu. Nah, bener. Ini tapi kamu masih baru di Indo, baru 2-3 tahunan masuk. Pertama kali keluar masuk Indo sekitar 6,5 juta, 7 juta waktu itu. Banget. Tapi kenapa sih kan dia kayak tumor-tumor gitu? Apa nggak selalu tumor atau gimana sih itu? Semua gen Lemon Frost pasti ngebawa tumor. Cuman ada yang nampak, ada yang enggak. Oh, nah itu ya. Kalau ini Iya. nggak nampak ya. Ini ya? kebetulan enggak. Yang Kalau nampak ada yang nampak, jadi kayak Iya, jadi kayak benjol. ada benjol gitu. Saya pernah ada sih. Tapi jarang sekarang mah. Jarang sekarang mah. Pas pada tuh kalau kayak Ada aja yang genetik. ngeliat, iya, Jadi secara visual ada yang nampak, ada yang enggak. Tapi pasti ada tumornya semua Lemon Frost. itu kadal dari Pakistan ya dia sebenarnya. Nah, ya? ini dari Pakistan. Nah, kebetulan ini Apalagi nih? yang satu dari Afghanistan. Kenapa dia tiba-tiba imigran? Karena enggak karena memang di farm kita ada gecko dari asalnya yang dari Afghanistan. Jadi memang ternak juga yang dari Afghanistan. Bedanya apa tuh? Kebetulan ini udah bloodline ya. Oh iya. Disebutnya Biasa- apa Kang tadi Kang? Sorry. Afgan. Wah, Afgan. Afgan. Keren banget ya namanya. Biasanya ciri khasnya patternnya tebel, hidungnya ada codet. Sedangkan ini udah bloodline. Kalau bloodline tuh udah cucu. Aduh cucu ya udah. Sedangkan cucunya juga ini disirangin ke Pakistan. Jadi nggak murni Afghanistan. Kalau yang murni Afghanistan pasti tebel. Oh, yang agak gendut itu gimana? Apa maksudnya Enggak. tebel-tebel gitu Tebel ya? di Patternnya ini ya? patternnya. Tapi ini juga tebel ya kelihatannya kayak. Ya, ini tegas. udah cucu pun kalau genetiknya bagus nurun pasti. Sumpah sih, kalau mau belajar gecko tuh gila sih, kayaknya harus benar-benar Ya, kayak paham satu-satu. banget satu-satu kan. Morpnya ada banyak, belum lagi dia kawin lah, nanti ada morp baru gimana. Pernah ngeluarin morp baru nggak kalau kakak deh? Kalau mob baru enggak sih. Enggak ya? Paling line fit doang kalau di kita. Tuh, itu lain sama fit-nya- morp tuh beda kan? Ya beda. Kalau mob tuh memang harus bener tahunan ya. Kalau line fit tuh kayak Kayak gimana? cuman itu Tahunan doang. juga sih, cuman memang hasil selektif fit belum bisa disebut mob. Itu Sunglow. Cuman gitu. Sama tomato ada tuh. Nah ini satu lagi. Jantan sama jantan nggak boleh disatuin. Jantan sama jantan nggak boleh disatuin. Karena bisa berantem dia teritorial. Sedangkan kalau betina sama betina boleh. Apalagi udah dewasa dia birahi kan. Berakhir. Nah, aku tuh kenapa nggak beranak-beranak ya? Padahal udah digabungin udah gimana nggak pernah Satu bertelur malah. betinanya ovulasi nggak? Tapi udah lama banget aku gabungin. Kalau mau dipisahin dulu sebentar, nanti gabungin lagi. Jadi Tapi biar ada yang mandul gitu betina tuh sebenarnya. ada Waktu aja itu. sih. Ada aja ya. Cuman kita nggak tahu kan ya. Masih nggak Biasanya tahu sih. kalau mandul tuh antara memang nggak bisa kawin jantannya atau enggak betinanya infertil telurnya. Jadi tiap nelor nggak ada sperma Nggak pernah ada jantannya. telurnya, Jadi padahal udah setahunan itu. nelor bisa keluar, cuman nggak ada isinya. Oh, infertil ya berarti ya. Infertil disebutnya. Apa Jadi nih, apa betinanya harus ovulasi dulu. Kebetulan ini lagi? Oh, itu ovulasi tuh. ovulasi nggak ya? Iya. Bentar. Coba. Saya cek dulu. Ini kayaknya belum deh, bentar lagi deh. Nanti kalau ada ovulasi itu di sini ada buletan merah. Bener-bener diteken gitu ya. Aku Iya. nggak ini Di sih, buletan sini nih ada buletan merah. Nah, itu nanti tandanya ovulasi. Tinggal Udah siap buat disatuin. Udah siap disatuin. Kayak keluar dikawinin. berapa nih? Nah, uniknya gecko bisa keluar 2. Seling 2 minggu keluar 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Terus digabungin selama itu atau sekali Dalam aja digabung? sekali kawin. Oh, sekali kawin. Jadi uniknya sih betina bisa nyimpan sperma jantan. Oh, gitu. Jadi sekali bisa sampai 6 sampai 12, bisa sampai 16 juga sih. Dimana
kualitas betinanya, subur enggaknya gitu kan beda-beda. Minimal tapi rata-rata 6 ke atas lah. 6 ke atas ya? Iya. Ternyata baik juga ya. Oke. Kalau di sini gimana cara netesin nih Kang? Kalau di sini nih? Kalau netesin biasa Ini berantem jangan tunggu bentar. Sok ah. Ini kalau jantan sama jantan ini jantan. Nah, ya? ini contoh jantan nih kayak gini nih. Kenapa tuh? Kalau jantan ada jendolan Oh iya tuh guys. kalau yang tahu tuh. Oh iya ada ini ya, ada bijinya ya 2 ya gitu ya. Ini tanda birahi tuh. Ini udah V-nya udah. Berantem. Ya ampun, aduh udah deh Kang. Aku jadi ini galak kayaknya deh. Iya, ini udah mau kawin soalnya. Berani yo sini maju. Tapi ada Lagi suaranya birahi. gecko ya. Aku baru Iya, kan, baru digigit. tahu suara gecko. kayak kegincet guys. Enggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa ya, aman ya Nggak kayak gitu. kenapa-napa. Aman kok Geko mah. Kayak itu doang sih. Oh, ini Nah, kayak si ini gitu. nih, galak guys, galak banget Ini dia. saya pegang aja deh yang Iya, ini. dia itu galak banget. Ini juga jantan tuh. Ini udah birahi. Parah sih itu ya dia. Licin kayak gini tuh. Galak ya. Baru lihat lo gecko galak loh. Enggak aslinya memang nggak galak kok. Ini cuman karena Birahi. memang jangan disatuin bagusnya. Itu jangan disatuin ya. Heeh. Bagusnya sih pisah. Ini karena kalau masih segede gini nggak apa-apa lah, aman nih. Aman ya, nggak karena Kalau udah gede memang rada riskan kalau si gede sama disatuin. si kecil tadi dia malah dihajar ya. Iya pasti. Udah deh, sekarang gini cara ininya Kang, kalau di sini gimana tuh? Oh, cara netesinnya. Heeh, aku penasaran nih. Pertama kalau itu Pakai pakai inkubator nggak? kokopit. Pertama kan kalau Kokopit. nelur Hah? ada kokopit tinggal taruh aja di kandangnya jadi laying box. Nanti dia laying nelur di box. sana. Nah, iya gitu. Kalau udah tinggal diangkat, Terus? sediain perlit, basahin 20 banding 80. 20 banding 80. Tinggal dikocok. Jadi 20% air, 80. Oh, tinggal dikocok nanti udah tuh. Nah, udah nanti ada basah kan perlitnya. Nah, tinggal taruh telurnya. Pakai inkubator gitu apa nggak perlu? Nah, uniknya gecko nggak perlu juga bisa netes. Iya. Asal suhunya stabil. Oh iya, suhu stabil. Suhu harus stabil, jangan terlalu fluktuasi banget. Suhunya kurang lebih di sekitar Sekitar 28, 29 itu udah bisa sih netes. Asal standar aja, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga kurang bagus. kayak gitu ternyata ya. Oke lah. Cukup sederhana tapi cukup mudah Iya. dimengerti ya ternyata ya. Cuman kayak gitu doang ternyata guys. Kalau misalnya dari sekecil ini nih baby banget Iya. su bagong ini berapa nih? Ukuran berapa lama nih? Biasanya kalau dari segini ke segede gini kurang lebih 4-5 bulan. Oh, nggak Ke lama-lama segini banget ya. setahun kurang lebih. Nggak lama-lama banget sih. Cuman ini umurnya udah lumayan tua sih, ini udah 2 tahunan. Oh ini di sini dia raja kawin. Cuman di sini biasanya udah panjang tertentu mentok dia. Sifat lah. Ini buat teman-teman yang misalnya mau beli telur nih, iseng kayak aku nih ya, coba dikontak dulu aja ya Alexander Gecko ya. Siapa tahu lagi ngejual gitu kan dia. Siapa tahu juga lagi ada stoknya gitu guys. Iya, Kalau aku sih iya. dibeli 100.000 karena mungkin emang disesuaikan juga sama indukannya ya. Iya, sesuai Dan sama juga indukan. Karena aku juga pengen coba dulu guys gimana sensasi kayak menetaskan Netasin, gitu. ya. Aku tuh udah punya 2, udah dari tahun lalu. Pengen cita-citanya kayak gini tapi nggak pernah ada. Nyobain. Ya udah daripada kita adopsi anak aja gitu. Biarin nanti dia kayak anaknya anak hasil adopsi aja gitu Iya, lah iya. guys. Itulah jadi kayak gitu ya. Ini ada lagi nggak Kang yang kira-kira menarik buat dijelasin nih ke teman-teman nih? Paling motif gecko. Jadi gini, Motif gecko, kalau tangerine itu polygen. Poligen. Kalau motifnya kalau kayak gini ngegaris gini ke samping sama strip, anakannya belum tentu gini bisa gini, bisa jungle nanti. Bisa yang lain juga gitu. Iya, bisa yang Berarti lain belum juga. tentu anak haram gitu sebutannya. Bukan. Bukan guys. Kecuali kalau albino dikawinin albino keluarnya non albino, Itu anak haram. nah itu anak haram. Oh iya benar. Karena double head kan nggak tahu. Iya, Harusnya bener. albino 100% albino. Iya sih benar sih. Itu ada. Kayaknya Kalau dia- polygen tuh lebih ke motif sih. Kayaknya ada cicak rumah, kawin sama cicak rumah. jadi gitu kayaknya deh. Jadi kayak gitu guys. Kalau polygen tuh relatif sih. Iya keren. Kalau ini buat Siap stripe lah. kan. Jadi kayak gitulah ya. Mungkin nih sama aku langsung aja dibawa deh ke rumah ya. Kita coba Iya, buat netesin. boleh, Siapa boleh. tahu besok netes kan. Kalau besok netes kita kontenin lagi guys. Jadi thank you banget nih. Siap, Kak siap. Kevin Ya, thank you ya, banget. Kita udah makasih. boleh main ke sini. Sekalian dijelasin juga gimana cara netesinnya buat teman-teman sekali lagi nih yang misalnya pengennya atau sama Gecko-nya tuh. Kalau misalnya pengen Gecko-nya bisa ke Alexander Langsung, Gecko ya siap. guys ya. Follow juga Instagram ya. Yaudah deh kita langsung aja bawa. Thank you Kak ya. Ya, thank you, Kita thank you. pulang ke rumah kita coba tetesin di rumah guys. Let's go. Oke
Oke guys, sekarang aku sampai rumah ya. Sebenarnya ini adalah kamar aku yang lama, tapi sama aku sekarang sudah dijadikan menjadi sesuatu yang sangat amat polos di sini guys ya. Soalnya kamar aku udah pindah di daerah sana dan sekarang kita bakal dibantu sama Jul. Jadi gini Jul, sebenarnya sih ini supaya aku bahagia aja gitu kan. Kita mau coba pisahin Jul. Ya, tadi kan kalau misalnya teman-teman denger ya, itu tuh perlit sama si air tuh pokoknya 80 banding 20 tuh. Yang 80 apanya? Perlitnya dong. Kalau air banjir dong. Ya. Gila ini kalau misalnya perlitnya 20 ya, air 80 udah dia menggenang udah ya. Nanti jadi telur ikan. dia jadi tiba-tiba biawak deh ya. Nih kita bakal coba. By the way ini udah ada ini juga inkubator juga. Ini sebenarnya tuh sudah ada yang di booking nih sama Ajul nih. Emang aku udah mau menjanjikan Ajul mau dikasih satu mau Jul, pelihara Jul, gecko Jul. Nah, kalau misalnya gecko ini kan dia cukup mudah ya. Mau yang mana nih? Ini kita kan gacha ya. Ntar yang gue pilih nggak netes. Iya, enggak. Ini kan kita gacha nih. Yang mana pilih? Yang mana pilih? Kalau enggak nanti deh kita taruh dulu aja nanti yang mana yang Ajul pilih ya. Ini kita bakal coba ya guys ya dengan perbandingan 80 banding 20 ya. Ada perlit kita habis beli tadi. Ini media tetesnya. Kita udah siapin air juga di sini. Aku sebenarnya nyiapin 2 air di sini guys ya. Ini buat kayak humidity aja gitu Jul. Nah, ini kita coba ya. Ini semana sih ini? Ini banyak nggak sih isinya sebenarnya? Coba. Ini cukup lah segini mah bener. Beda ya teksturnya ya. Ini ya. Tentunya pakai perlitnya gitu. Pakai perlit yang itu aja. Weh, habis ya? Emang habis ya? Habis. Emang gitu ya? Nih, dikit ya. Perlit ini emang jadi media ini juga sih, kayak tersering juga sih dipakai sih. Dulu juga kita pakai ini gitu ya, buat bulus. Kayaknya tuh kebanyakan air. Enggak, emang kebanyakan kan 20%, ntar kita di swing semana coba sok sama Jul, 20% kira-kira semana Jul. Gue agak belajar matematika ya. Kita coba ya. Tapi bilang stop aja ya. Hati-hati. Gimana sih ini sebenarnya tuh kata si A nya mah dikocok sih Jul, jadi dikirkeun we gitu. Tapi tadi belum 20% ya, tadi masih dikit banget ya. Paling 10% tadi. Udah lah ya. Ini persennya persen volume apa persen Nah, ini bobot? kayaknya volume sih. Soalnya kalau bobot kan kayak ribet banget. Perlit kan enteng banget. Perlit parah sih, enteng banget sih. Nah guys ya. Ini kebasahan ya Jul ya? Terlalu basah. Wah terlalu basah sih ini mah. Campurin ini aja. Campur aja. Enggak ini aja udah kita campur, kita aduk, terus kita bagi dua gitu ya. Yoi. Yoi. Kalau dua-duanya basah, Kalau udah basah udah kita beli perlit baru. Udah lah, ini sebenarnya bisa dikeringin kok, gampang kok ini. Kayak diaduk-aduk kayak guys ya. Tadi sih kita di instruksinya gini ya, kita ikutin aja lah. Iya. Terusnya buat suhunya juga tadi diaturnya berapa Jul? 28 sampai 29 ya? enggak 28,5 plus minus setengah derajat. Emang sebenarnya si reptil ini tuh beda sama unggas sih. Kalau unggas itu kan harus 30 berapa gitu ya? Emang harus hangat kan? Kan unggas kan dierem. Ini kan dierem kan? Iya kan kalau reptil kan dikubur biasanya kan? Cenderung lebih stabil kalau dierem sih sebenarnya. Jadi sebenarnya emang dia tuh jenis telurnya juga beda sih sama telur unggas juga. Gini gimana Jul? Kayaknya oke ya segini ya? Sama sih, nggak malah lebih kering. Enggak, kalau ini kan emang udah dari awalnya kan? Iya. Udah kali ya? Ini oke lah. Ya udah, ini kita bagi dua. Kita bagi dua ya guys ya. Mau tambahin dikit kali. Air. Iya. Udahlah, takut busuk Jul. Iya. Bisa busuk guys. Dan ini serba, kalau kita kan masih ini ya belum berpengalaman ya. Jadi bingung juga sih kalau misalnya diinin busuk. Kalau bisa terlalu sedikit nanti dia malah jadi kering gitu kan. Tapi kan ini kita juga udah ganti inkubator. Oh ya teman-teman yang nanya, Bearded Dragon aku telurnya waktu itu gimana? Gagal guys. Karena inkubatornya rusak yang lama. Makanya ini aku baru beli inkubator baru sebenarnya. Gini nyesek banget gak sih kayak inkubatornya rusak. Coba. Ngapain dipadetin? Oh iya ngapain dibadetin? Nih guys ya, kita Nah, coba ya. ini aja. Nah ini sebenarnya morpeng ini guys. Ini bakal, ini orang tuanya ya. Emang kalau gecko tuh kayak selalu ditulis kayak gini sih, cepetik itu sepertinya ya. Ini kayak eksklusif aja gitu Jul. Karena kita kan sengaja kayak gini ya. Atau dia mah nggak apa-apa mau di tempat itu aja. Udah, itu aja ya. Tutup seperti ini. Kalau misalnya ini, katanya kan 3 bulanan deh netesnya kurang lebih ya. Berapa bulan sih gecko katanya? Nggak tahu tadi. Berapa bulan sih Karena guys? 2 minggu. 2 minggu? Enggak lah, 2 minggu gitu? Yang ini 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Enggak, maksudnya netes itu benernya berapa bulan bentar ya guys ya. Nah guys, jadi kalau aku lihat di sini 30 sampai 40 hari. Nah, ini kan udah dari 06/9/21. Sekarang udah bulan ke-10 ya. Ya. Ya ini udah bentar lagi juga ini sebenarnya sih. Tapi ini 06. tapi tadi ngomongnya mah sekitar seminggu 2 minggu lagi ya. Iya. Iya sih. Tapi yang satunya lagi ini bisa jadi besok sih atau enggak mungkin malam ini guys ya. Buat teman-teman lihat juga soal tadi dicek ya, coba Jul. Ini tuh emang dia udah padat banget. Tuh. Padat tuh.
Kalau misalnya padat kayak gini emang dia udah mau jadi. Kalau tadi anaknya yang satunya lagi udah jadi. Sip ya. Udah kita langsung aja masukin Jul. Ini tutup kali ya. Tutup apa enggak? Apa dibuka aja? Tutup sih kayaknya. Biar humidity dan lain-lainnya lebih terkontrol sih selalu. Nanti nggak usah masukin ini dong di dalam. Enggak, tetap masukin ini juga. Takutnya lebih takut. Kalau ini mah udah wajib gitu loh. Supaya sekelilingnya juga humidity terkontrol. Pokoknya ini selalu ada sih guys ya. Kalau aku lihat ya. Nggak apa-apa dah Jul lah. Kita ikutin aja deh. Nih guys, kita coba ya. Ini udah di setting Jul. Udah. Jadi coba jelasin Jul. Jadi ini bakal kayak gimana mekanismenya? Itu nanti dia kalau di bawah 28 lampunya nyala, kalau di bawah 29 kipasnya nyala. Oh, jadi dia kayak nggak akan takut kepanasan dan nggak akan takut kedinginan gitu intinya ya. Kalau ini di 28,1. Coba kita cek dulu ya guys ya. Ini udah bener kan nih? Ini kan di sini ya ininya ya, indikatornya Jul ya. Ya. Kalau kita pegang harusnya dia naik kan? Karena kita kan hangat badannya juga kita cek. Oh, naik guys bener guys. Nyalain aja Bang kalau mau coba. Iya. Oh bener tuh, kipasnya nyala. Ya udah kipasnya nyala. Kita ademin di kipasnya ya. Kita ademin di kipas. Oh iya bener, kipasnya juga dingin kok. Ini kipasnya juga lebih dingin deh. Maksudnya kan waktu itu ada kipasnya tapi nggak dingin kayak gini biasanya kipasnya. Apa gara-gara yang di belakang situ aja ya? Jadi Itu ada dingin ya? peltiernya, Bang. Apa? Peltier. Peltier apa tuh? Jadi kayaknya sih peltier. Jadi sisi bagian sebelahnya panas, sisi bagian sebelahnya dingin. Jadi sisi bagian dinginnya ditaruh di bawah. Oh, kayak kulkas ya? Itu yang besi-besi yang di bawah kipas yang luar itu panas sih. Nggak mau. Enggak panas itu sih. Ya udah, kita langsung aja masukin deh Jul. Iya. Harusnya sih bisa sih. Yuk kita masukin yuk. Ini agak berat soalnya guys. Ya, masukkan di sini ya guys ya. Coba maju sama ini Jul. Semoga dia bisa menetas ya guys ya. Kita sih harusnya sih. Ini kalau ditutup berarti nih. Coba. Oh iya, airnya. Kita kasih air di pojokan sini aja buat humidity-nya guys. Kita tutup. Kita tutup dengan rapat. Ini nyala soalnya tadi kita pegang ya. Nggak apa-apa nih Jul, dia nggak kedinginan nih. Ntar juga dia kan aman lagi ya. Pokoknya gitu ya guys ya. Nah ini emang inkubatornya sudah didesain secara ini sih. Maksudnya ya secara proper. Ini lebih bagus dibanding yang kemarin sebenarnya Jul. Soalnya sekarang dia udah ada pendinginnya. Kalau kemarin kan cuma ada kipas doang. Kipas yang awal itu tuh fungsinya cuma sebagai supaya suhunya rata. Ya kan? Nah kalau ini kipas ini emang gunanya kalau tadi aku pegang emang bisa buat dingin. Kan dingin banget kan kalau bisa kita pegang gitu ya guys. Ini di bawah yang di dalam udah pegang loh. Itu dingin. Dingin. Tadi kan kita coba dingin. Nah ini ya guys ya. Ini coba kita nanti di suhu 29 ya. Harusnya dia berhenti anginnya ya Jul ya? Enggak berhentinya di 29 nggak sih? 28,5. 28,5? 28,5 atau 28 gitu. Coba kita cek ya 29. Nggak ya? Oh ya berarti di sekitar segituan guys. Intinya kayak gitu ya. Dan si inkubator ini tuh DIY sama kayak yang dulu buat netesin bulus. Cuman ya gitu. Yang bulus pun kalau misalnya kita pakai dalam keadaan rusak, kan nanti overheat ya pasti matang gitu Jul. Iya. Itu kalau udah itu Jadi telur rebus. Jadi telur rebus sumpah. Ini kalau misalnya dibuka juga itu udah kuningnya udah kuning keras telur rebus gitu. Siap lah guys ya. Oh bentar lagi nih. 85 mati nggak dia? 85 28 setengah. Oh iya benar. 28 setengah dia mati guys. Dan nanti kalau misalnya udah di bawah 28 dia bakal Lampunya nyala. oh kayak gitu. Udah bagus mekanismenya ya. Nih guys, seperti ini ya kalau misalnya nyala ya. Ini kalau misalnya suhunya udah 28,2, 28 ya. Di bawah 28 ya, dia bakal nyala. Jadi ini dia bakal ini banget sih, bakal sering nyala mati gitu ya si Jul ya. 28,5 mati nih. 28,5 dia mati nih. Nah, udah. Dah, sistemnya udah jalan. Oke. Sip lah guys ya, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Mungkin di next video ya kita bakal coba buat lihat ya apakah dia sudah menetas atau belum. Dan nanti kita bakal coba tanya juga ke Kak Stefannya ya, itu nanti yang keluar tuh morphnya apa. Karena mungkin ini kan orang tuanya udah diketahui ya apa orang tuanya, siapa orang tuanya. Tapi kan nggak tahu juga tuh kita kalau sebagai morph bakal kayak gimana kan. Ya kita juga nanti bakal ngeliatin nanti oh ya si Jul pilih yang mana Jul? Pilih yang mana Jul? Nanti kita tandain ya. Yang Jul pilih kita tandain guys ya di sini ya. Yang atas paling terakhir Bang. Oh, atas paling terakhir? Iya. Oke, atas paling terakhir. Dan ntar yang atas paling terakhir apa kita bakal dikasih ke Ajul. Oke, thank you banget Ajul udah bantuin aku. Dan thank you banget juga nih Alexander Gecko ya tadi udah memperbolehkan aku untuk membeli telurnya. Terima kasih buat teman-teman juga udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan di-share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys. Thank you Jul. Yo.